lama libur, pada malam hari ini Allah kumpulkan kita dalam majelis yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, majelis yang diturunkan cucuran rahmatnya Allah, barakah, ampunan dan maghfirah Allah Subhanahu wa Ta'ala di tempat ini. Dan juga sekaligus pada malam hari ini empat acara langsung jadi satu. Yang pertama Maulid Nabi Muhammad, yang kedua pembukaan majelis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang ketiga halal bihalal minal aidin wal faizin, taqabbalallahu minna minkum taqabbal ya karim. Yang keempat haulnya Sayyidil Habib Almarhum Sultanul Qulub Al-Habib Munzir bin Fuad Al-Musawa. Jadi 4 acara langsung kita gabung. Mudah-mudahan diberkahi Allah Subhanahu wa Ta'ala, amin ya rabbal. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah, diadakannya maulid seperti ini atau pertemuan seperti ini selain untuk mengenal Nabi Muhammad SAW, juga untuk memperbaiki atau merubah atau membuka hati kita supaya lebih baik daripada sebelumnya. Jadi setiap hadir majelis mestinya harusnya lebih baik daripada sebelum menghadiri majelis. Adab kita lebih baik, perkataan kita lebih baik, tingkah laku kita lebih baik. Adab kepada siapa? Yang pertama adalah adab kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adab kepada Allah. Bagaimana adab kepada Allah? Adab kepada Allah adalah salah satunya adalah husnudzon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan takdirnya Allah, ya. Senang ataupun kurang senang, husnudzon sama Allah. Lagi senang, bersyukur, ya. Kalau bersyukur ditambah sama Allah Subhanahu wa Ta'ala, la in syakartum la azidannakum. Kalau lagi kena yang kurang disenangkan, ya, kurang menyenangkan, takdir yang kurang menyenangkan, dikembalikan kepada Allah. Tetap husnudzon sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Enggak ada ruginya orang husnudzon sama Allah. Berprasangka baik kepada Allah tidak ada ruginya. Karena semua cobaan yang dilalui sama hambanya Allah tidak mungkin bisa melebihi dari batas kemampuan hamba tersebut. Dikatakan dalam Al-Quran apa? La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Tidak mungkin Allah nyoba hambanya itu melebihi dari kemampuannya. Jadi dipastikan semua cobaan, semua ujian pasti hamba tersebut kuat, pasti bisa melaluinya, asal ada iman dan sabar dalam hatinya. Ini ada yang bunuh diri, naudzubillah, udah nggak kuat, selonjor di rel, ya. Udah nggak kuat, naudzubillah, perbuatan-perbuatan yang buruk. Dia tidak sadar bahwa Allah sudah menuliskan dalam kitabnya Al-Quranul Karim, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Tidak mungkin seseorang itu dapat cobaan terus, susah terus, tidak mungkin. Nah, dalam ayat yang lain Allah berfirman dalam surah apa? Fa inna ma'al usri yusran, inna ma'al usri yusra. Nah, di setiap kesulitan pasti ada kemudahan, itu janjinya Allah. Sampai 2 kali Allah menyebutkan. Di dalam kesulitan pasti ada kemudahan, pasti ada jalan keluar. Tinggal kita yang pinter-pinter minta sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dikisahkan ada seorang pemuda, ya, ini jombloan sejati pemuda ini, ya, minta sama Allah Subhanahu wa Ta'ala sholat duha deh, 12 rakaat. Minta sama Allah, ya Allah, saya jomblo sudah lama, apa jodoh saya ini belum lahir ya Allah, ya. Sampai dia bilang, apa jodoh saya ini belum lahir, kok enggak entuk-entuk, saya sudah nyebar foto saya tapi tidak laku-laku, ya. Akhirnya dia berdoa sama Allah, sudah selesai berdoa dia berangkat kerja. Sampai lewat pasar, sampai pasar Pekalongan, ini umpamanya, ya. Sampai pasar Pekalongan nginjek anak anjing, ya. Ya. Kain. Nginjek anak anjingnya diinjek, ibunya nengok.
Induk anjing itu nengok, dikejar ini pemuda, lari dia. Wah, spontan banting pokoknya. Sampai lari dia jatuh, kecokot akhirnya. Nah, kecekel wis. Digigit sama induk anjing. Lalu dipukul, dibantu sama orang-orang. Induk anjing ini pergi, dia dibawa ke rumah sakit. Sampai dalam hati dia bilang, ya Allah, aku minta jodoh, malah dicokot anjingnya. Ya, minta jodoh, akhirnya kena rezeki dicokot anjing. Entah sudah takdir, kata, udah pasrah dia. Sampai rumah sakit, dirawat, ibunya datang, dikabari ibunya datang. Apa kok iso ngene to le? Piye iki? Ngene Bu, ngene dah. Perawat masuk, pakai jilbab, tinggi, lucu ya, ayu. Dirawat, dibersihkan najisnya dulu tadi pertama itu baru masuk. Ini rumah sakitnya rumah sakit syariah. Dimasuk, dibersihkan najisnya, dirawat, disuntik. Ini pemuda emang rodok nganu ya, ngelirik sidik loh. Bu, kok ayu Bu ya? Wis tak takonke jare Bu ya. Tak tanyakan nanti ya. Habis itu sudah dirawat, ditanyakan, situ sudah nikah belum? Belum Bu. Oh ya sudah. Wah, singkat cerita walhasil pokoknya ini perempuan diminta sama ini laki-laki. Akhirnya mau dan mereka menikah. Lihat itu. Husnudzon sama Allah. Kalau enggak digigit anjing mungkin enggak dapat ya suster ya. Enggak dapat perawat. Bagi yang jomblo monggo besok ke pasar cari anjing injekannya. Ya, pulangnya dapat perawatnya tua orang katanya ya. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah. Tetap husnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua itu adab kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adab kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Hadir majelis supaya tahu bagaimana cara beradab kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa adab kepada bagaimana adab kepada Rasulullah? Ya. Salah satunya perbanyak sholawat kepada Nabi Muhammad. Ya. Berbanyak sholawat kepada Nabi Muhammad. Selanjutnya apa? Laksanakan sunnah-sunnahnya Nabi Muhammad. Melaksanakan sunnah-sunnahnya Nabi Muhammad yang diketahui daripada dia punya majelis taklim ya. Oh ini ada sunnahnya Rasul, dilaksanakan ya. Selain itu jangan cuma melaksanakan sunnahnya Rasul, jaga sunnahnya Nabi Muhammad. Nah, menjaga sunnahnya Nabi Muhammad lebih berat dari melaksanakan sunnah Nabi Muhammad. Kalau menjaga di istiqomah ya, setiap hari dia selalu ingat dengan sunnahnya Nabi Muhammad. Dia masuk rumah pakai kaki kanan, ingat ya ini sunnahnya Nabi Muhammad. Dia makan dengan tangan kanan, ingat ini sunnahnya Nabi Muhammad ya. Dia minum dengan duduk, ingat oh ini sunnahnya Nabi Muhammad. Dijaga, setiap hari dijaga sunnahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu adalah adab kepada Nabi Muhammad. Apalagi selanjutnya membantu dakwahnya Nabi Muhammad. Itu yang paling dahsyat, yang paling menggembirakan hati Nabi Muhammad adalah membantu dakwahnya Nabi Muhammad. Dengan apa? Dengan yang kita bisa. Kalau dia punya ilmu, bantu dengan ilmunya, ngajar. Dia bisa baca Quran, baca Al-Quran, ajarin orang baca Quran. Ya. Dalam hadis dikatakan khairukum man ta'allamal Quran wa 'allamahu. Ya. Orang yang paling baik di antara kalian, yang paling utama di antara kalian adalah orang yang belajar Al-Quran dan yang mengajarkan Al-Quran. Bisa baca Al-Quran, ajarkan Al-Quran anak-anak. Tajwidnya, makhrajnya dibetulkan. Ya. Oh, ini orang ilmu nggak punya. Ada apa? Adanya harta, bantu dakwahnya Rasul dengan hartanya. Ya. Pulus, ada apa nih? Oh, ada maulid. Nih, maulid. Oh, ada pesantren lagi dibangun. Nih. Ada masjid lagi dibangun. Dengan hartanya dia membantu dakwahnya Nabi Muhammad. Dia harta enggak punya, ilmu enggak ada, dia pejabat RT atau RW atau lurah. Ya. Ini lurah biasanya sugih-sugih ya. Dia pejabat, bantu dakwahnya gimana? Izinkan acara-acara yang berhubungan dengan Nabi Muhammad. Tanda tangan, saya yang jamin. Ini saya yang backing. Ya. Itu tidak ada yang tidak bermanfaat, semuanya bermanfaat. Yang berhubungan sama dakwahnya Rasulullah, tidak ada yang tidak bermanfaat. Belum manfaat. Dia punya keahlian. Untuk pejabat, duit orang duwe, kere, ilmu tidak ada. Dia punya keahlian, ngutak-ngutik
komputer, ya desain grafis, dakwah dengan desainnya. Ya, buat apa itu kalau di WA ya, gambar yang ingatkan dengan orang, mengingatkan kepada Nabi Muhammad, baca sholawat, tulis sholawat itu sebarkan. Ya. Buat stiker dia, didesain stiker doa masuk masjid. Ya. Dahulukan kaki sebelah kanan, baca doa ini, dibuat stiker nama dia, dibagi di masjid-masjid, tempelkan di pintu-pintu masjid. Itu setiap orang yang baca itu didapat pahala. Enak apa mboten? Ya. Masuk rumah buat stiker masuk rumah. Kalau masuk rumah ada masuk rumah, ucapkan salam, ya. Baca la ilaha illallah, baca kulhu 3 kali, baca ayat kursi, ditulis sama dia biar tidak lupa. Taruh di print yang banyak, dibagi-bagi, ditempelkan di rumah-rumah. Setiap orang baca dia dapat pahala. Nikmat sudah. Ya, dia ilmu nggak ada, ini nggak ada, udah yang dia bisa apa? Bantu dakwahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selanjutnya apa? Adab kepada guru. Tadi adab kepada Allah, adab kepada Rasulullah, lalu adab kepada guru. Ya. Adab kepada guru sangat luar biasa. Ya. Yang bisa menyebabkan kita paham akan agama, yang menyebabkan kita benar dalam beribadah adalah guru-guru kita. Ya. Kita doakan setiap hari ya, supaya panjang umur, sehat afiah guru-guru kita semua, Al-Habib Ustaz Hakim atau yang lainnya. Ya. Panjang umur, sehat afiah, bisa membimbing kita insya Allah dan guru-guru kita yang lain. Sampai ada satu kisah yang sangat luar biasa, adabnya Sahibul Haul Al-Habib Munzir bin Fuad Al-Musawa. Dikabarkan bahwa ketika beliau mau masuk Ma'had Darul Mustafa, mau masuk ke pesantrennya, itu 5 meter atau sebelum gerbang masuk, bukan di dalam pondoknya. Gerbang mau masuk itu beliau taruh sendalnya di situ, dilepas di situ, padahal belum masuk ya. Jadi kalau di sini itu gerbang Babu Salam itu, yang besi di depan itu. Jadi 5 meter sebelum gerbang dilepas sendalnya, saking adabnya sama gurunya. Nah, kalau kita orang dilepas di situ ya, sendal jepit di dalam dikreseki hilang, sendal jepit ya, dikreseki ya hilang, apalagi ditaruh di luar ya. Ya, itu sangat luar biasanya. Ada kabar juga beliau dikabarkan bahwa beliau ketika ngajar ya, dan kalau ngajar beliau handphonenya itu di silent, tes ya, handphonenya di silent. Ketika beliau ngajar, Habib Umar telepon, gurunya Habib Umar bin Hafid telepon, itu beliau tidak angkat langsung, beliau turun dulu dari kursinya, duduk di bawah, baru angkat telepon gurunya. Allahumma sholli wa sallim alaihi, masya Allah ya, itu adab-adab yang sangat luar biasa. Makanya beliau sangat dicintai oleh gurunya. Akhirnya karena doa gurunya, ridho gurunya, beliau jadi masya Allah. Yang mudah-mudahan kita orang bisa mengambil contoh daripada adab-adab Al-Habib Munzir bin Fuad Al-Musawa yang sedang kita hauli hari ini. Yang mudah-mudahan kita termasuk di belakang bendera beliau, amin ya rabbal alamin. Selanjutnya adalah adab kepada orang tua. Jangan tinggalkan itu ya, orang tua itu penyebab kita senang atau hendaknya di dunia maupun di akhirat. Bukan di akhirat toh, di dunia itu kita bisa susah ya, bisa susah karena kita tidak beradab sama orang tua. Jangan sampai hati orang tua sakit sekecil apapun karena perbuatan kita. Karena ridullah fi ridwal walidain wa sakhtullah fi sakhtil walidain. Ridhonya Allah ada pada keridhaan orang tua, dan murkanya Allah ada pada kemurkaan orang tua. Orang tua kita ridho, hatta urusan yang kecil itu Allah ridhonya lebih besar. Orang tua kita tidak ridho, walaupun perbuatan baik tapi orang tua kita tidak ridho ya, tidak yang berhubungan dengan syariat ya, perbuatan baik apa misalnya gitu ya, mau pergi main lah, mau pergi silaturahim ke rumah temennya, ibunya lagi sibuk, jangan keluar, bantuin ibu aja di rumah ya. Sami nawalto'na, bantuin ibunya di rumah, jangan keluar. Kalau dia keluar, nah, dalam kemurkaan orang tuanya, berarti dalam kemurkaannya Allah Subhanahu wa taala. Satu helai, kata Habib Muhammad bin Aqil, satu helai rambut orang tuamu goyang karena sakit hati ya, ibadahmu tidak bakal diterima sama Allah Subhanahu wa taala. Sedikit aja hati orang tua kita sakit ya, celekit ya, ente mau sujud 1000 rakaat semalam tidak bakal diterima sama Allah.
Naudzubillahi min dzalik. Setiap hari salaman sama orang tua, mau berangkat salaman, ya, cium tangan bolak-balik. Ya. Pulang kerja cium tangan. Kalau yang satu rumah, ya, itu barokahnya luar biasa. Ya. Bakti sama orang tua. Ya. Biru abaukum tabirukum abnaukum. Dikatakan oleh Rasulullah, orang yang berbaktilah kalian kepada orang tua kalian, niscaya anak-anak kalian akan berbakti kepada kalian. Itu sudah sunnatullahnya. Kalau ente mau berbakti, anak-anakmu berbakti, ya ente bakti sama orang tua. Nah, kalau kau kurang ajar sama orang tua, ya jangan salahkan anakmu nanti kalau tidak berbakti, kalau jengkel sampai gede, ya jangan salahkan karena tidak ada kebaktian kita kepada orang tua kita. Dan mudah-mudahan insya Allah, ya, Allah mudahkan kita untuk berbakti kepada orang tua. Ya. Terakhir ditutup dengan kalamnya Habib Umar. Ya. Kalau rizkimu mau seperti raja, maka layanilah orang tuamu seperti raja. Ya. Kalau kau mau rizkimu gede, akeh, lancar, ya, layani orang tuamu seperti raja. Ya, jangan sampai ngumbai gumbahanmu, sampai ngumbai piringmu. Bar makan orang tua masih ibu ngumbai piring. Jangan sampai ibu megang piring bekas kita makan suruh nyuci. Naudzubillahi min dzalik. Mudah-mudahan insyaallah Allah manfaatkan kita semua dengan ilmu kita. Nabi fa'na bi barakatihim wa dinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa ma'afina min fitani billahi taufiq wal hidayah wa radwa wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa alfu minkum. Muhammad